Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu dan berjumpa dengan saya. Kali ini kita akan membahas tafsir ayat dan hadis ekonomi tentang zakat, infak, dan sedekah. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zakah yang bermakna suci, baik, tumbuh kemudian berkembang. Menurut istilah, zakat adalah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya yang dinamakan dengan muzaki kepada orang yang berhak menerimanya yang disebut dengan mustahik. Lah, perbedaan antara zakat dengan pajak, kalau pajak itu masyarakat telah menikmati fasilitas publik yang telah disediakan oleh negara. Kemudian kalau zakat, seseorang itu wajib membayarnya tetapi tidak dapat mengambil manfaat dari pembayarannya. Nah, di sini ada beberapa hikmah dari zakat, yaitu yang pertama pastinya menolong dan membangun kaum duafa. Yang kedua adalah menghindarkan kaum duafa dari prasangka yang tidak baik ataupun dendam dan iri hati kepada orang yang kaya. Yang ketiga yaitu membersihkan diri dari dosa yang berakhlak buruk dengan menampilkan akhlak yang baik. Kemudian yang keempat menunjukkan tatanan masyarakat yang rukun. Kita akan membahas zakat. Zakat itu ada syarat dan rukun tertentu. Jadi syarat zakat itu ada dua. Yang pertama yaitu syarat orang yang berzakat yang dinamakan dengan muzaki. Jadi syarat muzaki yang pertama yaitu harus Islam, kemudian merdeka, baligh, berakal, dan mempunyai hak kuasa terhadap hartanya. Jadi memiliki hak kuasa yang penuh terhadap harta pribadinya. Yang kedua yaitu syarat harta sebagai objek zakat. Jadi harta yang akan dizakatkan itu memiliki persyaratan khusus. Yang pertama adalah milik penuh. Jadi harta yang dimilikinya itu benar-benar milik pribadi, bukan milik orang lain. Kemudian yang kedua, berkembang. Maksudnya di sini harta itu bisa bertambah, bisa menjadikan keuntungan. Terus yang ketiga, melebihi dari kebutuhan pokok. Jadi zakat itu tidak diperbolehkan apabila seseorang masih kekurangan dalam melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Kemudian yang keempat, mencukupi satu nisab. Jadi satu nisab di sini sudah diatur oleh syariat Islam. Jadi ada ketentuannya. Seperti zakat emas itu harus 2,5% dan lain sebagainya. Yang kelima adalah mencapai satu haul dalam masa kepemilikannya. Yang memiliki syarat yang kelima ini seperti zakat pertanian, zakat hasil panen itu yang memiliki syarat yang nomor 5. Peternakan juga. Yang keenam pastinya kalau misalkan kita mau berzakat, tentulah kita harus terbebas dari yang namanya hutang. Selanjutnya ada 3 rukun zakat. Jadi zakat itu yang pertama ada proses pengeluaran hak dari orang yang memiliki harta, ada prosesnya. Kemudian yang kedua, harta itu disalurkan kepada amil zakat. Kemudian yang ketiga, amil zakat itu menyerahkan kepada mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Lah, jenis zakat di sini ada 2 macam. Ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Jadi zakat fitrah ini pastinya teman-teman sudah mengetahui zakat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sampai awal 1 Syawal. Kemudian zakat mal di sini adalah zakat harta. Yang nantinya ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan seperti pertanian, kemudian perniagaan dan lain sebagainya. Nanti juga akan ada zakat profesi. Lah selanjutnya di sini ada hadis yang menjelaskan tentang zakat. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, rawahul Bukhari. Kita baca,
An Abi Abdurrahman Abdullah bin Amr ibn al-Khattab radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang rukun Islam yang 5. Nah, selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang zakat itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 dan 110, kemudian ada lagi 277. Oke, ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan laksanakanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Wa raka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Pada ayat 43 dalam surah Al-Baqarah ini menjelaskan tentang Bani Israel. Jadi munasabah ayatnya itu pada ayat sebelumnya itu Allah itu telah menyeru Bani Israel untuk menyembah atau menyembah Allah dan memeluk agama Islam dan meninggalkan kesesatannya dengan melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat, serta berrukuklah dengan orang-orang yang ruku. Nah, di sini dalam penafsiran Kemenak itu dijelaskan bahwasanya ada 3 perintah yang ditujukan kepada kaum Bani Israel. Yang pertama yaitu agar mereka melaksanakan sholat setiap waktu dengan cara yang sebaik-baiknya yang telah diajarkan oleh Nabi Musa. Kemudian yang kedua yaitu agar mereka itu menunaikan zakat, sehingga zakat itu bisa membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang kurang baik ataupun akhlak yang tercela. Yang ketiga, agar mereka melaksanakan ruku bersama orang yang ruku. Maksudnya yaitu agar mereka masuk Islam dan melaksanakan sholat berjamaah seperti halnya orang muslim. Nah, di sini kenapa kata sholat itu harus menggunakan warka'u ma'ar raki'in, ditunjukkan dengan ruku, karena pada masa itu, pada masa Nabi Musa, kaum Bani Israel itu tidak melaksanakan sholat atau melaksanakan sholat tanpa menggunakan ruku, sehingga disinilah Allah itu menyeru kepada kaum Bani Israel agar melaksanakan sholat yang diajarkan oleh Nabi Musa dengan berruku. Nah, selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang zakat ada dalam surah Al-Baqarah ayat 110 dan 277. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, maka kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita kerjakan, pasti Allah itu memberikan pahala yang terbaik. Kemudian ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang zakat ada pada surah Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal sholih, wa aqamus sholat, dan mengerjakan sholat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, lahum ajrum inda rabbihim, bagi mereka ada pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim wala hum yazanun, dan tidak ada keraguan di sisinya. Jadi
Allah itu terus-menerus mengulang bahwasanya kalau misalkan kita menunaikan zakat, kemudian melaksanakan sholat tepat waktu, akan ada pahala yang diganjarkan atau diberikan kepada orang yang melakukannya. Jadi jangan malas-malas untuk beribadah kepada Allah, karena kalian melakukan itu akan ada pahala yang sangat besar. Selanjutnya ada ayat yang menjelaskan tentang infak dan sedekah, di mana ayat tentang infak itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, wa anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ilat tahlukah, ke dalam kebinasaan, biaidikum, dengan tanganmu sendiri, wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lah, penafsiran secara umum dalam ayat tersebut adalah, jadi pada ayat ini Allah itu menginginkan agar umatnya itu dapat menyalurkan sedekahnya atau infaknya kepada orang yang fakir dan miskin, seperti membangun fasilitas umum yang diperlukan bagi umat Islam, bergotong royong membangun masjid, membangun rumah sakit atau rumah singgah, panti jompo dan lain sebagainya. Kemudian wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan janganlah menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maksudnya di sini adalah membunuh diri sendiri menggunakan hartanya itu. Misalkan membeli minuman-minuman keras sehingga menyebabkan dirinya sakit, terjatuh sakit, akhirnya meninggal. Itulah yang dinamakan dengan tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi menghancurkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Wa asinu, dan berbuat baiklah. Di sini berbuat baik itu bukan hanya dengan berinfak, tetapi menolong orang juga bisa, ataupun membangun masjid dan sebagainya. Karena Allah itu innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu sangat senang sekali terhadap orang yang berbuat kebaikan. Oke, selanjutnya yang menjelaskan tentang sedekah itu ada pada surat Al-Hadid ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya innal musaddiqina wal musaddiqat, orang yang bersedekah, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, maka Allah itu akan melipatkan balasannya bagi mereka, walahum ajrun karim, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Jadi pada ayat ini Allah itu menjelaskan bahwa orang-orang yang membenarkan dan mempercayai Allah, di sini dinyatakan musaddiqin wal musaddiqat itu orang yang mempercayai Allah, shadaqah, dari kata shadiq atau jujur, percaya, yang mempercayai kepada Allah dan Rasul-Nya dengan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Jadi bersedekah di jalan Allah dan mendermakan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, tanpa mengharapkan apapun, hanya mengharapkan ridho Allah semata, maka akan dilipatkan pahalanya. Jadi kalau misalkan kita bersedekah kepada orang satu biji, maka pahalanya akan 100 biji. Perumpamaannya seperti itu. Jadi Allah itu sangat
pemurah sekali terhadap orang yang memberikan kebaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan dari ziz atau zakat, infak, dan sedekah. Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwasanya ada beberapa perbedaan di antara zakat, infak, dan sedekah. Jadi kalau zakat itu ada golongan tertentu yang menerimanya. Akan tetapi kalau infak dan sedekah itu bebas. Kalau zakat di sini wajib ya, tetapi kalau infak dan sedekah di sini semata-mata karena Allah. Kalau hukumnya zakat itu wajib, kalau infak itu ada yang wajib dan sunnah. Infak yang wajib itu berupa harta yang kita miliki. Kalau misalkan kita berlebih mempunyai harta, maka wajib diwakafkan. Kemudian sedekah itu sunnah. Jadi kalau batas waktu, kalau waktunya itu zakat, kalau yang zakat ada batasan waktu, yaitu dihitung per tahun ya, ada haul atau musiman. Kalau infak dan sedekah tidak ada batasan. Sedangkan bentuknya, kalau bentuknya zakat itu berupa materi, tapi kalau infak kalau sedekah bisa berupa materi ataupun non materi. Misalkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Jadi senyummu di hadapan saudaramu itu akan bernilai sedekah. Jadi bukan hanya berupa materi tapi non materi juga ya kalau sedekah itu. Oke. Terus kali ini saya ingin berdiskusi dengan teman-teman tentang ayat yang menjelaskan tentang zakat. Kenapa sih Allah itu selalu menggandengkan kata zakat dengan kata sholat? Contohnya wa aqimus sholah wa atu zakat. Jadi kenapa sholat terlebih dahulu disebutkan kemudian zakat? Nah, yang kedua, hadis apakah yang telah saya baca ini menjelaskan tentang apa hadis yang saya baca ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Cuma 2 saja. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak materi yang telah saya share. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.